Segera download Quran Tadabbur, Dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita tentang salat-salat wajib, masih membahas tentang seputar permasalahan salat Jumat. Di antara yang kita lanjutkan adalah mengenai sunnah-sunnah dalam berkhutbah, apa yang diperhatikan oleh seorang yang berkhutbah. Di antaranya hendaknya seorang khatib menggunakan pakaian yang bagus ya. Memilih pakaian yang indah sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita disunahkan untuk memilih pakaian yang indah tatkala salat Id, tatkala bertemu dengan tamu ya, menyambut al-wufud, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian ya, memakai pakaian yang indah untuk salat Id dan juga untuk menemui para tamu. Di antaranya kita memiliki Id usbu'i, yaitu hari raya mingguan, yaitu hari Jumat. Maka seorang khatib memakai pakaian yang baik. Kemudian juga ketika mulai khutbah mengucapkan salam kepada jamaah dan menghadap mereka. Jadi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian duduk, kemudian muadzin mengumandangkan azan. Kemudian di antara sunnah bagi khatib adalah memberi nasihat dengan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Kemudian juga di antara sunnah khatib adalah memendekkan khutbah. Memendekkan khutbah, tidak memperpanjang khutbah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna tula salati rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi, fa'atilu salata wa aqsirul khutbah, wa inna minal bayani la sihra." Dalam hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya pertanda akan kefaqihannya. Maka fa'atilus salat, panjangkanlah salat, wa aqsirul khutbah, pendekkanlah khutbah, wa inna minal bayyin sihra, sungguh di antara penjelasan adalah sihir. Jadi seorang jangan berkhutbah panjang-panjang ya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya di antara fikih seseorang, kecerdasan seorang, tanda cerdasnya seorang, dia khutbahnya pendek. Berarti dia pandai memilih topik, dia pandai menyusun kata-kata yang singkat dan padat. Ya. Singkat dan padat, berarti menunjukkan dia cerdas. Tidak perlu panjang-panjang, karena kalau khutbah pendek, singkat, padat, ini masuk ke dalam hati para pendengar. Adapun khutbahnya panjang, ya, terlalu panjang, menjadikan orang-orang pendengar menjadi bosan, mulai mereka ngantuk ya. Kemudian mereka mulai tidak perhatian sama khutbah terasa berat. Kalau sudah sampai seperti ini, maka faedah daripada khutbah itu tidak bermanfaat. Karena fungsi daripada khutbah adalah memberikan mau'izah, ya, memberikan nasihat kepada para jamaah. Dan itu cukup dengan khutbah yang singkat dan padat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ma'innatun min fiqhi, orang yang khutbahnya singkat itu menunjukkan dia faqih. Dia langsung to the point, dia bisa nyusun kata-kata singkat padat masuk dalam hati para jamaah. Dan disunahkan untuk memperpanjang salat, tentunya panjang yang normal, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, akan kita sebutkan nanti, yaitu seperti membaca rakaat pertama surat Al-Jum'ah, rakaat kedua surat Al-Munafiqun. Itu tidak terlalu panjang sekali, yang buat orang-orang terganggu, merasa berat ya. Tapi panjang yang normal dengan khutbah yang singkat. Ini sekarang sering diselisih oleh masyarakat. Khutbah para khatib kebanyakan dibalik. Mereka khutbahnya panjang, salatnya pendek. Mereka khutbahnya panjang, bisa jadi sampai setengah jam, ada 40 menit, 50 menit ya. Sementara salatnya pendek. Ini menyelisih sunnah. Sunnahnya adalah khutbahnya pendek, salatnya
panjang. Baik, adapun pembahasan berikutnya tentang sunnah-sunnah salat Jumat. Sunnah-sunnah salat Jumat. Pertama mengenai bacaan salat Jumat. Bacaan salat Jumat ada 3 model yang disunahkan, 3 rangkaiannya. Sunnah bacaan salat Jumat bagi imam tentunya. Yang pertama adalah surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, dan surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, surat Al-Jum'ah dan Al-Ghasyiyah. Surat Al-Jum'ah dan surat Al-Ghasyiyah. Ini disunahkan, tidak harus bacain tapi disunahkan kalau bisa. Yang ketiga, surat Al-Jum'ah rakaat pertama, Al-Jum'ah, dan surat Al-Munafiqun, surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun. 3 rangkaian yang mungkin dibacakan ketika kita sedang sholat Jumat. Menunjukkan panjang tapi tidak terlalu panjang, tidak terlalu panjang. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini, pertama hadis Nu'man bin Bashir, anna Rasulullah SAW kana yaqra'u fil aidain. Adalah Rasulullah SAW membaca dalam salat aidain, salat Idul Fitri, Idul Adha, wa yaumil Jum'ah dan baca tatkala salat Jumat, bisabbihisma rabbikal a'la, dengan baca sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama, wa hal ataka haditsul ghasyiyah, yaitu surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Qala wa rubbama ijtama'a fi yaumin wahid faqara'a bihima. Terkadang berkumpul salat Id dengan salat Jumat pada satu hari, maka Nabi membaca dua-duanya dengan surat yang sama, ya. Salat Idnya salat Al-A'la sama Al-Ghasyiyah, kemudian salat Jumatnya pun sama, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Terkadang demikian. Ini menunjukkan Rasulullah SAW punya perhatian besar terhadap surat Al-A'la dan juga surat Al-Ghasyiyah, ya. Kenapa dibaca? Bisa dibaca dalam buku-buku tafsir. Kenapa Rasulullah SAW memilih 2 surat ini? Di antaranya mengingatkan tentang hari akhirat, ya. Tapi yang kedua adalah surat rangkaian antara Jum'ah dan Al-Ghasyiyah. Berdasarkan hadis dari Ad-Dhahhak ibn Qais. Dia berkata, dia sa'ala Nu'man bin Bashir, dia bertanya kepada Nu'man bin Bashir, "Madza kana yaqra'u bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul Jum'ah?" Apa yang dibaca oleh Nabi ketika salat Jumat? Ala itsri suratul Jum'ah. Setelah membaca surat Al-Jum'ah. Wa qala kana yaqra'u bihal ataka haditsul ghasyiyah. Jadi kata Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW baca hal ataka haditsul ghasyiyah. Jadi Rasulullah SAW terkadang baca rakaat pertama surat Al-Jum'ah, ya. Yang kedua adalah surat Al-Ghasyiyah. Adapun rangkaian yang ketiga adalah surat Jumat dan surat Munafiqun. Berdasarkan hadis Ibnu Abi Rafi'. Beliau berkata, "Shalla bina Abu Hurairah yaumal Jum'ah." Abu Hurairah mengimami kami pada hari Jumat. Faqara'a bi suratil Jum'ah wa fi raqatil akhirah idza ja'akal munafiqun. Ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus. Itu surat pertama, rakaat pertama surat Al-Jum'ah. Rakaat kedua adalah surat Al-Munafiqun. Sebenarnya tidak panjang, ya, baca orang yang baca dengan hajar, baca dengan cepat. Tidak ditartil dan tajwidkan dengan panjang-panjang. Surat Al-Jum'ah itu tidak terlalu panjang, ya. Baca selesai surat Al-Munafiqun selesai. Memang kalau berat kalau dibaca dengan tartil, ya, dengan tajwid yang panjang-panjang. Idza ja'akal munafiquna. Panjang kalau begitu. Tapi kalau bacanya cepat, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu insyaallah tidak terasa berat bagi jamaah. Kita berusaha menjalankan sunnah, baca surat yang panjang tapi jangan dibaca terlalu tartil sehingga jamaah bisa menikmati bacaan tersebut dan mendengarkan khutbah yang singkat, ya. Berkata sang perawi, fa adraktu Abu Hurairah hainan sarafa. Maka aku pun menemui Abu Hurairah setelah dia salat Jumat. Faqultu lahu, innaka qara'ta bi suratain. Kana Ali radhiyallahu anhu yaqra' bihima bil Kufah. Engkau membaca 2 surat yang Ali bin Abi Thalib juga membaca 2 surat itu tatkala di Kufah.
Qala Abu Hurairah, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima yaumal Jum'ah. Aku mendengar Rasulullah SAW membaca dua surat ini pada hari Jumat. Ini menunjukkan Rasulullah SAW terkadang variasi, terkadang surat Al-A'la sama Al-Ghasyiyah, terkadang surat Al-Jum'ah dan Al-Ghasyiyah, terkadang Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Baik. Sunnah yang berikut, adab-adab yang berkaitan dengan salat Jumat. Adab-adab salat Jumat ya. Adab-adab terkait dengan salat Jumat. Maksudnya adab tersebut, pertama, datang di waktu lebih awal. Jadi sebenarnya hari Jumat ini adalah hari di mana kita meraih pahala sebanyak-banyaknya. Ya. Kesempatan terutama bagi laki-laki. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Man raha fi sa'atil ula, faka'annama qarraba badana." Barang siapa yang berangkat ke masjid di hari Jumat di waktu yang pertama, maka seakan-akan dia telah berkorban onta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, barang siapa yang berangkat ke masjid pada waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqar, maka seakan-akan dia telah berkorban sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran. Barang siapa yang pergi ke waktu yang ketiga menuju masjid, maka seakan-akan dia telah mengorbankan atau berkorban dengan seekor domba yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, barang siapa yang pergi ke waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajaja, seakan-akan dia berkorban ke seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, siapa yang pergi ke masjid pada waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydah, maka seakan-akan dia mengorbankan sebutir telur. Ya, di sini Rasulullah SAW membagi waktu untuk ke masjid jadi 5 waktu. Nabi SAW membagi waktu berangkat ke masjid, waktu berangkat ke masjid untuk salat Jumat menjadi 5 waktu, menjadi 5 sesi ya, 5 sesi. Nah, para ulama khilaf, waktunya mulai kapan 5 sesi ini, kapan saja. Ada khilaf di kalangan para ulama. Secara umum ada 3 pendapat khilaf. Ada yang mengatakan startnya dari terbit fajar. Nah, pendapat kedua startnya dari terbit matahari. Yang ketiga startnya, ini pendapat Malikiyah, dari zawal, waktu zawal. Waktu zawal maksudnya waktu tergelincir matahari, waktu masuk zuhur. Waktu zawal yaitu masuk waktu zuhur. Tentu pendapat yang ini tentu kurang tepat. Waktu zawal ya, kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini memotivasi orang untuk segera melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalau ternyata waktu start awal mulai sejak matahari tergelincir, mulai azan Jumat, ya ini sama tidak benar. Ini tidak benar ya. Pendapat yang kuat 2 ini, antara terbit fajar atau terbit matahari. Terbit fajar pun kurang tepat. Kenapa? Karena ketika terbit fajar ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena terbit fajar waktu untuk salat subuh. Fokus salat subuh. Yang lebih tepat adalah terbit dari matahari, terbit matahari. Nah, bagaimana kita menghitung 5 waktu tersebut? Caranya dari terbit matahari, sekarang misalnya kita lihat sekarang jadwal sholat ya. Misalnya di Jakarta sekarang terbit matahari sekitar jam 6-an ya, kemudian zuhur sekitar jam 12. Ini gampangannya. Zuhur sekitar jam 12, jam 6 sampai jam 12 ya. Ternyata dari terbit matahari sampai
waktu azan Jumat ada 6 jam. Tinggal dibagi 5. Tinggal dibagi 5. Jadi waktu dari terbit matahari hingga azan Jumat dibagi 5 ya. Itulah waktu. Jadi sekarang kita ingin kenal waktu pertama, berarti kalau 6 jam dibagi 5 berarti masing-masing 1 jam, sekitar 1 jam 12 menit. 1 jam 12 menit. Berarti waktu pertama itu kira-kira jam 6 sampai jam 7 lewat 12. Waktu pertama. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan pahala seperti menyembelih seekor onta, berangkat ke masjid jam 6, jam 6-an sampai maksimal jam 7 lewat 12 menit. Lebih dari itu sudah masuk pada waktu kedua. Ya, ini pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya. Dan ini dipraktikkan oleh banyak saya di Madinah, sebagian orang ya, mungkin mereka tidak berangkat jam 6 tapi mereka berangkat misalnya jam 7, jam 8, orang sudah pergi ke masjid. Bukan waktu terakhir menjelang azan. Kalau sudah azan selesai, tidak dapat apa-apa. Jadi kalau berangkat sekitar jam 6 sampai jam 7 lewat, maka ini seperti menyembelih seekor onta. Jam 7 lewat 12 sampai jam 8 lewat 24 seperti menyembelih seekor sapi. Selanjutnya jam 8.24 sampai jam 9.36 ya, setengah 10-an seperti menyembelih seekor kambing dan seterusnya. Kalau sudah azan ya, sampai waktu terakhir jam 11 sampai jam 12 seperti berkorban sebutir telur. Kalau sudah azan selesai ya. Ini kesempatan bagi kita mendapatkan pahala. Baik. Sunnah yang berikutnya, yang kedua adalah berangkat dalam kondisi berwudu. Dalam kondisi berwudu. Berusaha demikian ya. Kemudian juga berusaha untuk jalan dan berjalan ya. Berjalan kaki kalau bisa. Sunnahnya demikian ya. Kemudian berikutnya ya, tentunya sebelumnya disunahkan ya. Sebelumnya mandi tentunya. Sebelumnya disunahkan mandi. Sunahkan mandi, pakai wangian ya, dan lain-lain. Baru kemudian berangkat menuju masjid. Kemudian yang ketiga di antaranya mendengar khutbah dan diam tidak berbicara. Khutbah ya. Dengan khutbah dekat dengan khatib, tidak berbicara. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala waqtasala wa bakkara wa ibtakara." Barang siapa yang berhubungan dengan istrinya pada hari Jumat, kemudian dia mandi Jumat, wa bakkara wa ibtakara, dan segera menuju ke masjid, thumma dana minal imam, kemudian dia posisinya dekat dengan mimbar, kemudian dia mendengarkan apa yang disampaikan imam, kana bi kulli khutwatin yakhtuha ajru qiyamin wa ajru sanatin qiyamiha wa siyamiha. Maka setiap langkah yang dia langkahkan mendapatkan pahala setahun seperti pahala salat malam dan pahala puasa ya. Ini di antara sunnah Jumat yang paling sangat besar. Tapi syaratnya dalam hadis tersebut zahirnya man ghassala waqtasala, itu dia berhubungan dengan istrinya. Maka dia anjurkan seorang berhubungan dengan istrinya sebelum pergi Jumatan. Ya. Jadi kita tambahkan di sini, sebelumnya disunahkan mandi, berhubungan dengan istri. Kenapa? Kata para ulama, kalau dia sudah berhubungan dengan istri, ketika dia keluar, dia menjaga pandangannya, dia tidak ada hasrat karena dia bisa fokus untuk mendengarkan khutbah Jumat ya. Maka dianjurkan hari Jumat sebelum pergi ke masjid berhubungan dengan istri ya.
Hendaknya para istri juga mengetahui sunnah ini. Kemudian setelah itu dia mandi junub, kemudian dia segera menuju ke masjid, kemudian berusaha mendekat dengan imam. Maka setiap langkah yang dia langkahkan yang menunjukkan dia disunahkan untuk berjalan akan menghapuskan dosa-dosanya, akan mendapatkan pahala seperti pahala berpuasa dan pahala salat malam. Baik, ketika sampai di masjid di antara sunnah yaitu tidak berbicara ya. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan ya, jangankan berbicara tidak sibuk saja dengan sesuatu yang buat dia lalai dari Jumatan, dari khutbah Jumat, maka tidak dapat pahala. Waman massal hasa faqad lagha. Ya. Waman massal hasa faqad lagha. Siapa yang ketika sedang di Jumatan kemudian sibuk main dengan kerikil, maka Jumatnya sia-sia. Ini bahaya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW ingin seorang fokus mendengarkan khutbah Jumat. Sampai dia main-main saja, maka Jumatannya sia-sia. Maka hati-hati ketika kita sedang Jumat, HP segera matikan sudah. Dan orang berkhutbah kita main HP, sudah ini Jumat kita sia-sia. Kita cuma melepaskan beban kita, tetapi pahala enggak ada. Karena kita sibuk sesuatu yang buat kita lalai dari pembicaraan khatib, ya, maka tidak diperkenankan. Demikian juga man qala li akhihi ansit faqad laga. Siapa yang menegur saudaranya mengatakan diam kamu, artinya temannya ribut, lagi dengar khutbah Jumat dia ribut, dia tegur, diam kamu, lagi khutbah. Faqad laga, maka Jumatannya pun sia-sia. Ya, sampai beramar ma'ruf nahi mungkar pun tidak dianjurkan ketika khutbah. Oleh karenanya berbicara mengenai hukum berbicara ketika khutbah Jumat ya. Tidak berbicara, perhatikan. Tidak berbicara ya. Adapun khatib bebas, khatib berbicara, menegur terserah khatib. Kita bicara tentang orang yang makmum. Ya. Ada beberapa. Pertama, dibolehkan dia bicara dengan khatib. Jika ada keperluan ya. Seperti contohnya, dia menegur khatibnya salah. Dia bilang, salah, ditegur. Itu boleh, tidak ada masalah. Atau ada keperluan seperti ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, maka ada seorang Arab Badui datang, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, halakatil anfus wa qata'atis subul. Ya Rasulullah, musim kemarau, hujan tidak turun. Orang pada jalan-jalan cari rezeki pada hewan-hewan pada mati ya. Dia bicara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya tidak jadi masalah ya. Kemudian juga di antaranya yang kedua, makmum bersalawat dengan lirih dan mengaminkan imam. Ini boleh. Imamnya mengatakan, misal dalam khutbahnya, Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah ampuni orang beriman, orang kaum muslimin kaum muslimat yang hidup maupun yang sudah meninggal. Kita bilang amin. Kita amin, tidak ada masalah. Tapi lirih. Kalau khatib mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Karena ada perintah kita untuk mendengar bersalawat kepada Nabi jika mendengar namanya. Tapi cukup, tidak perlu kencang-kencang ya. Tidak perlu kencang-kencang. Ini diantara yang dibolehkan ya. Yang dibolehkan ada dua. Ya, kemudian juga misalnya yang dibolehkan ini satu, dua. Yang dibolehkan. Itu dua. Yang ketiga yang dibolehkan adalah misalnya jika imam duduk di antara dua khutbah, ini boleh. Karena yang dilarang adalah seorang berbicara idza qala li akhika ansit wal imamu yakhutub. Yang dilarang ketika imam sedang berkhutbah. Jadi fokusnya kita harus dengar khutbah. Kita enggak boleh ngomong. Ya. Tapi kalau imam sebelum khutbah kita boleh ngomong. Imam setelah khutbah juga boleh ngomong. Imam di antara dua khutbah duduk, kita boleh ngomong, enggak ada masalah. Karena tidak berkaitan dengan konsentrasi kita mendengar khutbah. Ini contoh yang diperbolehkan. Ya.
Ada pun yang tidak diperbolehkan, bicara apapun ya. Yang tidak diperbolehkan, di antaranya misalnya menjawab salam nggak boleh. Menjawab salam tidak boleh. Ada orang kayak salam, assalamualaikum, nggak usah jawab. Yang kedua, menjawab bersin juga tidak boleh. Tidak boleh. Yarhamukallah nggak boleh. Ini nggak boleh. Yang ketiga, menegur orang tadi nggak boleh. Menegur orang. Menegur orang juga tidak boleh. Jadi tidak boleh ngomong kecuali yang dibolehkan tadi. Yang dibolehkan tadi yang saya sebutkan beberapa kondisi tadi. Jadi saya cerita, saya pernah suatu hari pergi khutbah Jumat, bukan khutbah, saya diajak oleh seorang di Saudi. Kita pergi ke satu daerah namanya Yutama. Yutama itu sekitar 80 km dari kota Madinah. Ya masih agak-agak badui, masih agak-agak badui. Maka berangkatlah saya nemani khatib tersebut karena setelah itu ada acara dengan TKI TKW. Ya. Saya ikut dia khutbah Jumat. Dan benar-benar ketika itu, karena masih badui, masih kampung, maka orang-orang datang dari berjauhan. Benar-benar hari Jumat saya lihat seperti hari raya. Orang-orang datang dari jauh, ada yang naik ini, naik anu, kemudian pakai baju yang indah. Kemudian mereka sholat, ramai. Yang menarik, ketika khotibnya sedang berkhutbah, makmum di bawah itu komentar, saya juga heran. Masya Allah, jadi imamnya khutbah itu dia komentar di bawah. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi ngomong sambil komentari khutbahnya imam. Mungkin mereka nggak ngerti kalau orang kampung ya. Kalau itu di kota nggak ada seperti itu, tapi di kampung saya kaget gitu. Padahal adabnya tidak demikian. Ya. Baik, ini di antara adab-adab terkait Jumat ya. Yang lainnya terkait misalnya yang keempat ya. Yang keempat tentunya bersiwak ya. Bersiwak ya. Mandi Jumat tadi sudah kita singgung ya. Namun ini tidak sampai derajat wajib, ada khilaf apakah mandi Jumat wajib atau sunnah. Tidak melangkahi bahu orang. Orang lain. Kalau datang, ya kita jangan langkahi bahu orang lain. Kalau ada tempat yang kosong, kita bilang permisi, jangan kita langkahi karena kita mengganggu ya. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Man iktasala yaumal jum'ah," barang siapa yang mandi di hari Jumat. Wastaqa, kemudian bersiwak. Wa massa min tibin in kana indahu, dia pakai minyak wangi kalau memang ada, sunnah pakai minyak wangi. Wa labisa min ahsani thiyabihi, pakai baju yang terbaik. Ada baju yang paling dia sukai, dia pakai untuk salat Jumat. Tsumma kharaja hatta ya'ti al-masjid, kemudian pergi sampai datang ke masjid. Falam yatakhatta riqaban nas, dan dia tidak loncat di pundak orang. Tsumma raka'a ma sya'an yarka, kemudian dia sunnah untuk salat menunggu imam, namanya salat intizar. Ya, jadi ada namanya salat intizar. Intizar, yaitu menunggu imam. Salat menunggu imam. Masya an yarka, sepanjang apapun, mau 2 rakaat, 4 rakaat, 2 sampai 100 rakaat enggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, salat lagi terus sampai imam datang, namanya salat intizarul imam, salat menanti kedatangan imam. Ini di antara sunnah juga. Tsumma ansata idza kharajal imam, kalau imam keluar ingin khutbah, maka dia pun diam. Falam yatakallam hatta yafrugha min salat, dia tidak berbicara dengan orang lain sampai selesai salat. Kanat kafaratan lima, maka ini semua kegiatan dia akan menjadi kafarah lima bainahu wa bainal jum'ati allati qablaha. Maka akan menghapuskan dosanya dari Jumat ini sampai Jumat yang sebelumnya. Jadi dosa sepekan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara sunnah ya. Ini nanti akan kita bahas, ini namanya salat intizar. Salat intizar.
Ini bukan salat qobliyah Jumat ya. Mungkin nanti akan kita bahas, wallahu alam. Kita lanjutkan aja dulu. Kemudian yang sunnah berikutnya, yang kelima, adalah melaksanakan tahiyatul masjid sebelum duduk. Di antara sunnah berikutnya adalah melaksanakan tahiyatul masjid. Tapi dalam tahiyatul masjid ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu kalau dia datang sebelum khatib datang, ya dia sholat tahiyatul masjid santai aja. Ya, ada 3 kondisi ya dia melaksanakan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Ada 3 kondisi ya. Pertama, tahiyatul masjid sebelum imam datang. Ini santai aja. Sebelum imam naik mimbar. Maka dia sholat dengan normal. Sholat dengan normal. Sebelum imam naik mimbar, sebelum azan ya. Sebelum azan. Yang kedua, dia dalam kondisi pas azan. Maka jangan tunggu azan selesai. Jangan tunggu azan selesai. Tapi langsung tahiyatul masjid. Langsung tahiyatul masjid. Kenapa? Karena mendengar khutbah hukumnya wajib. Dengar khutbah hukumnya wajib, menjawab adzan hukumnya sunnah. Perhatikan sini. Mendengar khutbah hukumnya wajib, menjawab adzan hukumnya sunnah. Mana lebih utama, menjawab adzan atau mendengar khutbah? Tentu lebih utama mendengar khutbah, karena mendengar khutbah hukumnya wajib. Kalau begitu kita kalahkan menjawab adzan. Ketika adzan dikumandangkan, sholat tahiyatul masjid. Agar kita bisa mendengar khutbah Jumat dengan full. Lain halnya kalau kita ingin menjalankan sunnah, kita jawab adzan sampai adzan selesai, maka kita baru tahiyatul masjid. Nah, akhirnya kita tidak dengar imam sedang berkhutbah dengan baik. Ya, saya ulangi. Kalau pas kita masuk masjid pas azan, jangan tunggu azan selesai, tapi langsung tahiyatul masjid. Kenapa? Karena mendengar khutbah hukumnya wajib, menjawab azan hukumnya sunnah. Kita dahulukan yang wajib. Nah, untuk bisa melaksanakan yang wajib, kita tahiyatul masjid sehingga ketika imam naik mimbar, kita bisa mendengar dengan baik dari awal. Ya, meskipun kita tidak sempat menjawab azan. Tapi kalau kita nunggu azan selesai sambil kita jawab, begitu azan selesai, khatib langsung berkhutbah, ya kita akhirnya luput, ya artinya kurang sempurna dalam melaksanakan kewajiban. Kalau yang ketiga, dalam kondisi yang ketiga, imam sedang berkhutbah. Maka tahiyatul masjidnya ringan, dicepatin. Diringankan, itu dicepatin, jangan lama-lama. Kalau perlu langsung baca Al-Fatihah, tidak perlu pakai surat, pokoknya selesai tahiyatul masjid. Dalam satu hadis dari Sulaik Al-Ghatafani, dia masuk masjid di hari Jumat, Rasulullah sedang khutbah, kemudian dia langsung duduk, tidak tahiyatul masjid. Maka Rasulullah SAW tegur, kata Rasulullah SAW, "Ya Sulaik, kum farka rak'ataini, wahai Sulaik, bangunlah engkau dan salatlah 2 rakaat, wa tajawaz fihima, dan cepatlah kau salatnya." Ini tidak perlu istiftah, tidak perlu, langsung aja Al-Fatihah, langsung ruku, Al-Fatihah ruku selesai. Semakala kemudian Rasulullah SAW menasihati, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ati." Jika salah seorang dari kalian datang hari Jumat ke masjid, wal imamu yakhutub, sementara imam sedang berkhutbah, falyarka rak'ataini, maka hendaknya tetap dia salat 2 rakaat, wal yatajawaz fihi, hendaknya dia ringankan salatnya, dia persingkat salatnya, ya. Persingkat salatnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, tidak melakukan ihtiba, ya, tidak memeluk lutut. Ketika khutbah, mendengar khutbah, kan di apa namanya, dikhawatirkan ketiduran, khawatir ketiduran. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW dari Sahal bin Mu'adz,
dari bapaknya Muadz bin Anas al-Juhani, ia berkata, anna Rasulullah SAW naha anil hubwah yaumal jum'ah wal imamu yakhtub. Dilarang, Rasulullah melarang melakukan hubwah. Hubwah itu lutut. Jadi kaki lutut diangkat begini, ya, kemudian begini, aja dua lutut. Jadi ini bisa membuat orang ngantuk. Ya. Diangkat kemudian begini. Pada saat imam sedang berkhutbah, An-Nawawi rahimahullah menjelaskan karahatul ihtiba, itu namanya ihtiba. Yaumal jum'ah wal imamu yakhtub li'annahu yajlibun naum, karena itu bisa mendatangkan ngantuk, fayafutu istima'al khutbah wa yakhafu intiqad al-wudu. Karena ini bisa fayafutu, dan dia bisa tidak mendengar khutbah dan bisa batal wudunya karena dia ketiduran. Ini diantara adab-adab ketika salat Jumat. Baik. Maka hal-hal dikiaskan dalam hal ini, hal-hal yang bisa bisa mengganggu seorang untuk menjadikan orang ngantuk, maka dihindari. Mungkin kalau nyandar di dinding bisa bikin orang ngantuk, maka dihindari. Jangan nyandar, khawatir ngantuk. Tapi kita berikutnya ya, tentang permasalahan-permasalahan seputar salat Jumat. Permasalahan pertama adalah apa yang kita lakukan jika kita lupa melakukan salat Jumat. Bisa jadi karena lupa, ini hari Jumat lupa. Ya, dia santai-santai aja, dia pikir zuhur nanti saya belakangan. Atau dia tertidur, ternyata lupa untuk salat Jumat, ketiduran. Ya. Bagaimana salat Jumatnya? Jawabannya kalau dia tidak bisa salat Jumat, maka dia salat zuhur, dia ganti dengan salat zuhur. Karena salat Jumat tidak bisa diqadha. Karena salat Jumat tidak bisa diqadha. Ya. Sehingga dia tidak bisa mengqadha, karena salat Jumat itu syaratnya harus berjamaah, kemudian ada khutbahnya, dia tidak bisa dilakukan. Dan mungkin dia salat khutbah sendiri nggak bisa. Salat Jumat nggak ada qadhanya. Terus bagaimana? Dia ganti dengan salat zuhur, bukan salat Jumat. Permasalahan berikutnya yang kita bahas adalah hukum menjamak salat Jumat dengan salat asar. Hukum menjamak salat Jumat dengan salat asar. Ini adalah pembahasan yang cukup pelik dan memang khilafnya kuat. Hukum menjamak salat Jumat dan asar. Bagaimana hukumnya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Secara umum ada dua pendapat yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Yang boleh ini pun ada dua. Boleh secara mutlak, khilaf juga. Boleh secara mutlak, boleh baik. Boleh juga ada khilaf. Dua pendapat. Boleh secara mutlak. Baik jamak takdim maupun jamak takhir. Jamak takhir maksudnya apa? Jumat dikerjakan di waktu asar. Salat jamak takhir maksudnya apa? Salat Jumat dikerjakan di waktu asar. Di waktu asar. Ini misalnya hari Jumat tersebut ada peperangan, ada apa, ada ini, tinggal tidak bisa salat Jumat kecuali waktu asar boleh. Yang kedua, boleh hanya sholat boleh hanya jamak takhir, hanya jamak takdim. Ini pendapat yang kuat, ini pendapat yang lebih kuat. Dan mazhab Syafi'i tiga pendapat. Dalam hal ini mazhab Syafi'i tiga pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh secara mutlak, dan ada yang mengatakan boleh hanya jamak takdim. Ya. Tapi ada pun dalil yang tidak boleh, alasan. Ya. Kata mereka, ya, pertama perbedaan antara Jumat, sholat Jumat dan duhur sangat banyak. Sangat banyak.
Sehingga tidak bisa dikiaskan salat Jumat dengan salat duhur. Salat duhur. Saya sebutkan sini tabel perbedaan antara salat Jumat dengan salat duhur sehingga tidak ada kias ya. Pertama, salat Jumat dikerjakan harus berjamaah. Salat duhur sendiri pun sah. Jumat kalau tidak berjamaah tidak sah. Kemudian salat Jumat tidak ditegakkan kecuali di kota, atau di kampung. Salat duhur di mana saja bisa. Salat Jumat tidak dikerjakan dalam safar meskipun berjamaah. Safar tidak ada salat Jumat. Adapun salat duhur, safar tetap ada salat duhur. Ya. Salat Jumat tidak ada qada kalau sudah lewat waktunya. Adapun salat duhur ada qada. Salat Jumat tidak wajib bagi wanita. Salat zuhur wajib bagi wanita. Salat Jumat dibaca dengan jahar. Salat zuhur dibaca dengan sir. Salat Jumat tidak ada salat qabliyah Jumat. Salat zuhur ada salat qabliyah zuhur. Salat Jumat harus dilalui dengan 2 khutbah. Salat zuhur tidak ada pakai khutbah. Salat Jumat tidak bisa diulang. Kalau ada sudah lewat sudah. Yang terlambat ganti salat zuhur, tidak bisa diulang. Salat zuhur bisa diulang. Satu masjid bisa 2 kali jamaah. Anas bin Malik menyebut sampai 40 perbedaan antara salat zuhur dengan salat Jumat. Dari sini maka tidak bisa dikiaskan. Kesimpulannya tidak bisa dikiaskan. Sehingga tidak bisa. Karena banyaknya perbedaan antara salat zuhur dan salat Jumat. Di antara dari mereka juga bahwasanya pernah hujan ketika salat Jumat. Namun Nabi tidak menjamak. Ya, kisah seorang Arab Badui yang ketika dia datang kepada Nabi, dia sebutkan bahwasanya Rasulullah musim kemarau. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, kemudian datanglah hujan keras sampai hujan 1 minggu tidak berhenti. Tapi tidak disebutkan Nabi jamak ketika itu, padahal sedang sholat Jumat. Sehingga mereka mengatakan intinya tidak bisa dikiaskan dan tidak pernah dipraktikkan oleh Nabi. Tidak pernah dipraktikkan oleh Nabi. Ini mazhab Hambali, ini mazhab yang dikutip mazhab Hambali. Tidak boleh menjamak salat zuhur dengan salat Jumat dengan salat asar. Tapi yang membolehkan mereka punya dalil. Apa argumentasinya? Alasannya, pertama di antara alasannya mereka mengatakan bahwasanya kalau yang tidak boleh kan memperhatikan sisi perbedaan, ini perhatikan sisi persamaan. Adanya persamaan antara Jumat dan Zuhur. Antara Jumat dan Zuhur. Seperti dalam hal uzur, di antaranya dalam hal uzur. Uzur salat Zuhur untuk berjamaah salat Zuhur sama dengan uzur untuk berjamaah salat Jumat. Kemudian di antaranya juga ya, dalam hal uzur waktunya sama, kemudian dalam hal waktu pelaksanaan sama. Salat Zuhur, salat Jumat waktunya sama. Kemudian di antara argumentasinya bahwasanya salat Jumat gantinya salat Jumat adalah pengganti salat Zuhur. Maka hukumnya sama dong. Contohnya ketika makmum masbuk
dan tidak sempat mendapati sholat Jumat, apa yang dia lakukan? Dia sholat zuhur. Dia sholat zuhur. Bukan sholat Jumat. Kemudian kalau bahkan jika dia mendapati imam, ya sudah selesai, dia tidak mendapat imam sama sekali, dia sholat zuhur. Dia mendapati imam saja, tapi dia mendapat imam sudah kurang dari 1 rakaat, misalnya mendapat imam tasyahud, apa yang dilakukan? Dia sholat zuhur. Padahal dia sempat mendapati imam sedang sholat Jumat, tapi dapatinya tasyahud. Dia lakukan sholat zuhur. Apalagi dia mendapati imam sudah selesai, dia sholat zuhur. Demikian juga ketika seorang sedang bersafar hari Jumat, dia tidak sholat Jumat, sholatnya apa? Sholat zuhur. Dia tidak sholat Jumat tapi sholat zuhur, menunjukkan bahwasanya Jumat adalah pengganti zuhur. Jumat adalah pengganti zuhur, ya. Oleh karenanya hukum yang berkaitan dengan pengganti dan diganti sama hukumnya dari sisi uzur. Kalau zuhur boleh dijamak dengan asar, jamak takdim, maka Jumat pun demikian. Allah alam bisawab. Ya. Kemudian tidak ada kias, bisa kias karena kias ini kias yang makul. Yang tidak boleh kias adalah kita mengkiaskan perkara-perkara ghairu maqulil makna yang tidak kita ketahui maknanya, maka tidak bisa dikiaskan. Adapun perkara yang kita ketahui maknanya yang berkaitan dengan uzur memudahkan masyarakat, maka boleh dikiaskan. Kita mengkiaskan sholat Jumat dengan sholat zuhur, sama-sama dikiaskan. Dan perkaranya mudah, bolehnya jamak kita memilih pendapat ini, bolehnya hanya jamak takdim, karena sholat Jumat tetap berjalan sebagaimana mestinya, cuma sholat asar aja yang dipindahkan ke depan. Bukankah sholat asar boleh dimajukan ke depan pada hari-hari yang lainnya? Hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, semuanya sholat asar boleh dimajukan ke depan kalau ada keperluan untuk dijamak. Nah, kenapa hari Jumat tidak boleh? Hari Jumat juga tidak jadi masalah, pindahin aja ke depan, tidak merubah substansi sholat Jumat. Sholat Jumat tetap pada tempatnya, ke asar aja yang kita majukan. Kenapa tidak boleh? Dan hanya kalau Jumat kita pindahkan ke asar, ini masalah besar. Tapi kalau asar yang kita pindahkan, sebagaimana sholat asar di hari-hari lain boleh di jamak takdim, maka hari Jumat pun tidak ada bedanya, boleh. Ya, maka Allah alam bisa saya lebih condong pada pendapat bahwasanya boleh menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Ya. Sebagai contoh kita mau safar jam 3 pesawat. Sudah, kita lagi sholat Jumat, jamak sekalian. Jamak asar, kemudian kita sholat berangkat safar. Dan ini permasalahan berikutnya, masbuk dalam sholat Jumat. Masbuk dalam sholat Jumat. Jika dia mendapati rakaat, misalnya dapati 1 rakaat, misalnya mendapati imam ruku di rakaat kedua. Maka dalam kondisi ini dia tinggal nambah 1 rakaat lagi. Tinggal nambah 1 rakaat. Sudah selesai. Berarti dia sholat Jumat. Berarti dia sholat Jumat. Kondisi yang kedua, jika tidak mendapati rakaat. Contohnya, mendapati imam tasyahud akhir. Dia nggak dapat rakaat. Apa yang dilakukan? Ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Jumhur ulama dia lanjut 4 rakaat salat zuhur. Adapun mazhab Hanafiyah dia lanjut Adapun mazhab Hanafiyah, ya,
dia lanjut 2 rakaat sholat Jumat. Sholat Jumat karena dia sempat mendapati imam. Ini khilaf di kalangan para ulama. Adapun mazhab Hanafiyah mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalati fala ta'tuha tas'aun." Jika telah diiqamatkan salat maka jangan datang terburu-buru. Wa tuha tamshun, maka datangilah dengan tetap berjalan. Alaikumus sakinah, dan tetap kalian tenang ketika menuju masjid. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati kalian salatlah. Wa ma fatakum faatimmu. Apa yang terluput dari kalian maka sempurnakan. Menunjukkan bahwasanya menurut mazhab Hanafiyah, jika seorang mendapati sedikit pun dari salat Jumat meskipun tasyahud akhir, berarti dia sudah mendapati salat tersebut, tinggal disempurnakan. Sempurnanya kan ketika menyempurnakan jangan pakai salat zuhur, tapi pakai salat Jumat. Tetap saja salat Jumat. Ini pendapat Hanafiyah punya dalil yang cukup kuat, namun pendapat jumhur tidak. Pendapat jumhur, Anda tidak mendapat rakaat berarti tidak mendapatkan salat. Berarti sambungnya dengan salat zuhur 4 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang permasalahan salat Jumat. Insyaallah berikutnya kita akan bahas salat khauf secara singkat karena tidak begitu penting sekarang. Kemudian kita akan bahas salat jenazah insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang disampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.